kabarnya itu sama ya dengan how are you. I'm fine, good. Ijan, I like your hairstyle ya. Is it new? Baru rambutnya? Okay. You look more handsome. What is that? Handsome? We have learned about what did we get on the past. Kita sudah belajar kejadian masa lalu, ya kan? Nah, sekarang kejadian masa lalu itu bukan untuk dilupakan, tetapi untuk memperkuat kita, ya memperkuat kita pengalaman hari ini. Apa yang menjadikan kita hari ini adalah berasal dari masa lalu. Nah, yang sudah kita pelajari dari kegiatan kemarin, kita membahas masa lalu. Kita menggunakan tensisnya simple past tense. Oke, ya. Today Tiara absent ya, hari ini Tiara absent, tapi tidak mengurangi semangat kita belajar. Kembali lagi ke topik tadi, past tense itu cirinya apa? Past tense cirinya apa? Penggunaan verb 2, betul, Apriska. Sampai saya lupa Apriani enggak ya. Oke, kelas. Have you ever go to beach? Pernah pergi ke pantai? No. Everyone close your eyes. Tutup matanya semuanya. Bayangkan kalian pergi ke pantai. Membayangkan. Apa yang kalian lihat sana? Pantai. Beda? Apriska? Ya. Dengan keluarga kita, dengan ayah ibu kita, dengan teman-teman kita. Oke? Open your eyes. Now, what did you remember? Apa yang diingat ketika kalian pergi ke pantai? Apa? Ombak. Oke, now open your note. Buka catatannya. Dituliskan tadi yang kalian lihat. Di pantai apa saja? Pantai. Tulis apa saja yang kita lihat di pantai. Garis wave. Wave itu apa tadi? Ombak. Terus ada apa lagi? Pasir. What is pasir in English? Sand. Oke. Next. Apa yang kamu lihat? Tuliskan di situ. Apa saja di pantai biasanya? Swim. Yes. And then sunbathing, ya, mandi, berjemur. Ya kan? And then eat. Yes. Makan apa Ilham? Makan mie. Apa lagi? Seafood. Oke, I have a text ya ini. Belajar di pantai. Nah itu kita kemudian biasanya menuliskan pengalaman kita, ya. Kalau yang Putri biasanya menuliskan di mana? Buku apa namanya? Diary. Selain buku diary, kalian suka buat status tidak? Ya, di WhatsApp, di Instagram, terus di mana? Line mungkin, ada yang TikTok, bikin konten. Nah, itu kalau kita rajin menulis pengalaman, itu bisa menjadi pekerjaan kita di kelak kemudian hari. Apa itu biasanya? Konten kreator, ya. Paham ya? Terus apa itu? Isi ghostwriter. Nah, kalau kita bisa menuangkan ide kita, pengalaman kita secara runtut, secara bagus, itu menarik untuk dibaca. Today we will learn how to make a good experiences in writing form. Jadi hari ini kita belajar
menulis pengalaman dalam format tulisan. Yang menarik itu bagaimana? Masih ingat istilahnya apa? Pengalaman? Recount. Today we will learn how to write a good recount ya. Nih, before that ya, kita akan tonton ini dulu. Coba dicek. Dengar ya? Ini sebenarnya ada soalnya. How to create nice sentence. Nah, ini. Can you see? Have you ever written a text? Do you know? Do you know how to write a good recount text? Kalian tahu bagaimana menulis teks recount yang baik? Apa saja syaratnya? Syaratnya apa saja? Ada 3 bagian ya, ada 3 bagian. 3 bagian apa saja? Orientation. Series of events. Oke, next. Reorientation. Kalau orientation isinya apa? Setting ya, pelakunya siapa, setting tempat, waktu. Kemudian apa lagi? Sense of event isinya apa, Keisha? Urutan peristiwa. Oke, good. Terus yang terakhir, kejar reorientation. Isinya apa kira-kira yuk? Apa Keisha? Reorientation yang terakhir. Kesan, betul Halimah. Kesan apa? Kesan si penulisnya, dia itu bahagia kah, senang kah, gitu. Ini sayangnya soalnya nggak bisa ya. Nah, ini contoh, Bu Nani perlihatkan contohnya, bagian-bagiannya. Nih dipercepat saja. Nah ini, di sini disebutnya conclusion ya, sama tuh. Orientation, series of event, conclusion. Nah, series of event ini urutannya dari awal peristiwanya ngapain. Kalau misalnya tadi kita ke pantai, awal berangkat naik mobil, tuh ya, terus sampai di sana bayar parkir misalnya. Terus setelah itu apa yang ganti baju renang di pantai. Setelah itu main pasir, setelah itu makan mie misalnya. Nah, itu urutannya diceritakan secara berkelanjutan itu. Terus sayangnya nggak ada. Kita perlihatkan ini saja. Nih. Last summer, my family and I went to a fun vacation to Paradise Island. Ya, musim panas lalu, saya dan keluarga saya pergi ke Pulau Paradise, sebuah tempat yang indah. Kami sangat antusias di sana dan menghabiskan waktu bersama. Tuh, di bagian apa tadi namanya? Apa namanya? Orientation. Oke. Tuh, ini ingat ya, belajar bahasa asing juga belajar budayanya. Ini berani ingatkan lagi, penulisannya seperti ini, my family and I. Jadi orang lain dulu disebutkan baru kita. Ya, itu di English speaking country seperti itu. Kalau kita yang disebutkan dulu, itu kita dianggap egois. Maka di sini sebutannya my family and I. Berbeda dengan kita di Indonesia. Kalau kita di Indonesia, kita menyebutnya saya dan keluarga saya, begitu, ya. Nah, ada perbedaan sedikit.
Kemudian bagian selanjutnya series of event. Nah, ini when we arrive at Paradise Island, ketika kami sampai di pantai, di pulau, it was so sunny and nice. Sangat cerah dan menyenangkan. We saw palm trees, kami melihat pohon palem, and the water was blue and clear, dan airnya biru dan jernih. Then we went snorkeling, kami pergi snorkeling, and saw a lot of colorful fish and coral, dan melihat banyak ikan berwarna-warni dan batu karang. After that, we played on the sandy beaches and drank coconut water. Kami bermain di pantai sambil minum air degan. Next, we also explored the island's forest. Kita juga mengeksplor jelajah hutan. Finally, the day becomes a night and we sat around a fire on the beach and listened to music. It was so much fun. Nih, finally kami akhirnya sampai di malam hari, kami berkumpul menyalakan api unggun, duduk sekelilingnya sambil menikmati musik, sangat menyenangkan. Diperhatikan di sini ada kata when, ada kata after that, ada kata next, ada kata finally. Ini merupakan time conjunction, penghubung waktu kalau dalam bahasa Indonesia. Fungsinya untuk apa? Untuk menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain agar kalimatnya menjadi kohesif, gitu. Agar kalimatnya menyatu, mengalir bagus, tidak jomplang, gitu. Ya. Terus ini bagian series of event-nya. Cepat. Nah, ini closingnya atau kita sebut tadi reorientation. We had so much fun at Paradise Island. Even though we had to leave, we were happy because we had lots of special memories. Our vacation there was the best. Kami senang-senang di sana meskipun kami harus pergi, tapi kami happy karena di sana kami punya banyak kenangan. Liburan kami adalah yang terbaik. Nah, ini kesan penulisnya, perasaannya bagaimana, itu ada di bagian closing. Ya, sampai ini bisa ya, paham ya? Ada berapa bagiannya tadi? 3. Oke. Terus tadi ada adverb of time. Nah, keterangan waktu. Apa saja? Kita tengok di sini. Menghubungkan ide dan peristiwa di sebuah cerita, ini fungsinya. Sayang suaranya tidak begitu nampak ya. Then we went snorkeling, tadi udah. After that we played on the beach. Next we also explored the island's forest. Nah, sampai sini ya. Paham ya? Urut-urutannya tadi ya. Now with your partner beside you. Ya. Ini will discuss the recount further. Kita akan membahas recount itu apa sih lebih lanjut. Ambil. Jangan diam saja. Nah, sebelum ke situ, Bu Nani ada contoh yang lain lagi. Nah, kita tadi ke pantai ya. Nampak tulisannya? Nampak?
Judulnya ini. Yesterday's trip to the zoo. Perjalanan kemarin ke zoo. Apa itu zoo? Keisha, can you read the text? Coba dibaca teksnya. Yesterday, my family and I went to Jakarta Zoo. We arrived in the morning to avoid home. First, we saw the elephant. The baby elephant was so cute and playful. Then, we visited the lions, tiger, and other big cats. My little brother was very excited to see the monkeys swinging from the tree to the tree. Oke, nih ya contoh lainnya. Bu Nani kasih lihat lagi. Yesterday, keterangan waktu ya, kemarin. My family and I. Nah ini yang Bu Nani sebutkan tadi. Penyebutan I itu di belakang. Keluargaku dan aku pergi ke kebun binatang Jakarta. We arrived in the morning to avoid the crowd. Kami tiba pagi hari untuk menghindari kemacetan. First, we saw the elephants. Kami melihat gajah. The baby elephant was so cute and playful. Penggunaan verb 2 ini so. Ini ya, terus to be 2 was ini. Then we visited the lion, tigers, and other big cats. Kami kemudian mengunjungi singa, harimau, dan kucing besar lainnya. My little brother was very excited to see the monkeys. Adik kecilku sangat antusias melihat monyet-monyet bergantungan from tree to tree, dari pohon ke pohon. Ini yang pertama ini tadi sebutannya apa? Paragraf 1 ini orientation. Terus paragraf 2 series of event. Next paragraf 3 reorientation. Kalian lihat ya, ini kalimatnya sangat-sangat sederhana. Dua kalimat saja, nih satu, ini dua. Kata-katanya tuh sederhana, ya. Ini. Terus ini first tadi, time connector tadi, menghubung waktu. Elga, Diko, coba disimak Diko. Nah disimak nih, ada berapa kalimat nih? 1, 1, 2, 3, only 3 in this paragraph. Jadi sederhana sekali. Ya. My little brother was very excited to see the monkey swinging. Ini only one sentence. Hanya satu kalimat. Itu, maka selain mengetahui apa itu text recount, ya, in the end of this meeting, we can make simple recount text. Jadi di akhir ini, pelajaran ini kita bisa membuat teks sederhana. Bisa ya, Elga ya? Wait. Tigo. Nah ini contohnya tadi. Now on your table, di meja kalian, you have a piece of paper ya. Di sini ada. Let me jump. Kita lompat coba semuanya, coba. My first day of school. Ya. Silakan itu dijawab. I give you approximately 15 minutes. Ya. 15 minutes after that we discuss together. Okay, Diko? Write the sentence on your own book. Ditulis di sini, jawabannya saja. Ya. You may open your dictionary. Itu sebelum menulis kita jembatani dulu dengan melengkapi teks kosong. Kesulitan? Kamusnya dibuka. Soalnya ditulis. Enggak usah. Jawabannya saja. Jawabannya saja. Ini enggak, ini aja. Ada pensil? Tulis di situ aja. You may use your pencil. Kalian boleh pakai pensil untuk menjawab di situ.
Teacher, do you bring pencil? No? Do you want to borrow? Mau pinjam? No? Oke. Ini di sini. Part C ya. Bagian C itu kalian mengisi time connectornya untuk yang rumpang. Ya. Iya, itu. Kamu sama Diko sana. Maju. Ayo sama Diko maju. Kamu tidur jam berapa tadi malam? Jam 11 kurang. Kerja apa sampai jam 11? Main game. Terus bangun jam berapa? Sholat subuh enggak itu? Oke. Kalau besok sekolahnya jangan sampai malam-malam lah. Soalnya kayak gini kamu tidur. Coba dikerjakan. 15 menit ya, 15 menit saja. Iya, berdasarkan ini. Ya. Turunkan coba, minta tolong. Siapa mau coba ngetik maju sini? Karena kalian nggak bawa HP, sini maju. My father and I bla 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 to Wagen Market last month. You know Wagen Market? Wage, pasar Wage. Kalau biasanya di daerah Klaten adanya, di Pedan. Kalau di sini apa? Kliwon. Who want to try? Coba. Siapa berani maju yuk? Yuk type here, ngetik di sini nanti jawabannya. Ayo, sini berani maju siapa? Siapa berani maju? Fikri maju, yuk. Ayo. 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 Tidak ada yang berani? Ayolah, masa nggak berani? My father and I, bla bla bla, to Wagen Market. Ayo. Ayo, coba maju, Kesha. Ayo maju. Itu loh, yang jawab itu. Ketik, coba. Bisa? Oke. Point your friend, tunjuk temanmu, satu. Siapa? Hah? Siapa? Siapa? Godin, oke. Come here, Godin. Come here. Oke, next ya, yuk. Next, ada next di situ. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Pakai mouse kalau susah. Nah, I bla 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 this book yesterday. Apa yo kira-kira? I bla 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 this book yesterday. Apa kira-kira yang masuk akal? Membaca bahasa Inggrisnya apa? Hah? Membaca. Reading, read, yang mana? Ingat, ini adalah pengalaman yang sudah terjadi. Berarti menggunakan verb 2. Oke, verb 2-nya dari read atau reading? Reading atau read? Kalau reading jelas itu verb ing, berarti bukan. Berarti yang mana? Verb 2-nya. Read atau apa? Coba ketik, Godin. Coba betul atau salah? Ini lebih menarik kalau kita main masing-masing. Cuman karena kalian tidak boleh bawa HP, nggak apa-apa di sini ya.
Oke. Apa? Betul? Oke, bukan read tapi membacanya. Tulisannya sama ya. Kita mengucapkannya read. Tulisannya sama read, R-E-A-D ya. But we have to pronounce read. Oke, point your friend. Boy, it's okay. Yang putra boleh. Yang putra boleh. Kisi, oke. Come here, Kisi. Pay attention to your friend ya. Soalnya dilihat. Yuk, klik selanjutnya. Klik selanjutnya, oke. He bla 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 my favorite song at our wedding 10 years ago. Apa artinya? Dia titik-titik lagu favoritku di pernikahan kami 10 tahun lalu. Oh, apa? Kira-kira yang masuk akal. Ini jawabannya memang Bu Nani sengaja setting yang beberapa. Jadi open question. Ya, jawabannya lebih dari satu, nggak harus itu. Yang masuk akal. Make sense with this sentence, it's okay. Yo, jawabannya apa? Untuk anak-anak cowok, ayo. Tunjuk cowok. You have many boyfriends here. Teman cowoknya banyak di sini, tunjuk satu. Cewek aja belum. Enggak, cowok yuk gantian ya. Dari tadi cewek semua. Ayo, enggak apa-apa cowok, yo. Yo, enggak apa-apa. Ayo. Gantian cowok kasihan belum mendapat. Diko, oke, yo Diko. Yes. Oke. Klik soal selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, klik. Kanan, bawah. Kanan, bawah anakku. Oke, klik. Yes. Nah. They bla 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 my teachers when I was still at kindergarten. Yang mana? Hah? Salah. Salah. Di mana salahnya? Back dulu. Back dulu. Back dulu. Tak bisa, oke. Gak apa-apa. Ini tunjuk, stop dulu. Tunjuk temanmu, yo. Tadi salah ya, tadi. Apa jawabannya seharusnya? Where? Be careful ya. We have to pronounce carefully. Where and where it's different ya. Where sama where itu beda. Kalau where itu menunjukkan tempat. Kalau where itu yang to be untuk subjek yang jamak ya. Hati-hati mengucapkannya. Point your friend. Yoga. Oke. Applause for Diko. Tepuk tangan untuk Diko. Diketik saja tulisannya di situ, langsung ketik situ. Bisa ya, ketik. Ayo, diketik. Sit down please, duduk enggak apa-apa. Oke, ketik. I bla 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 with my grandma in Jakarta 5 years ago. Ditelaah dulu. Ada keterangan waktunya? Ada apa? 5 tahun lalu. Berarti sudah terjadi. Berarti ini jelas past tense. Terus I bla 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 with my grandma. Kira-kira ngapain saya dengan grandma? Saya di Jakarta ngapain kalau kayak gitu? Saya titik-titik dengan nenek di Jakarta. Ada kata kerjanya? Kemungkinan ya ini with my grandma itu keterangan, in Jakarta juga keterangan
khususnya keterangan tempat. Berarti kira-kira apa? Saya di Jakarta. Apa ayo? Sama seperti kalian sekarang di Solo. Saya titik-titik di Solo. Iya, kamu kurang pede berarti. Udah tahu jawabannya. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya tinggal? Bahasa Inggrisnya tinggal apa? Hah? Stay. Oke, kata Gafar stay. Stay itu verb 1 atau verb 2? Verb 1. Verb 2-nya apa anakku? Stay. Stayed. Stayed. Tulisannya stayed memang. Kita mengucapkannya stayed. Coba. Jawab. Klik. Atau tidak? Betul. Oke, tepuk tangan. Next. Well done. Oke, well done. Yuk. Sudah ya. Be calm. Keep calm ya. Yuk. Apa? Coba ditelaah saja, dirasakan. Kalau ke rumah apa? Pergi makan. Kan tidak mungkin. Kamu makan ke rumah kan tidak mungkin. Ayo apa? Tadi apa kamu ngomong apa? Pergi. Oke, pergi. Bahasa Inggrisnya apa pergi, Indira? Go. Go itu verb berapa? 1. Verb 2-nya? When. Coba ketikkan di situ. Ketikan di pakai mouse kalau susah. When. Tengoklah sana, tengok. Teliti. Ayo. Apa? When. How can you pronounce? Bagaimana mengeja? No. Jawab. Klik. Betul. Next, point your friend. Choose one your friend. Siapa? Hah? Novel. Oke. Novel, go on. I study last night. Betul nggak kira-kira ini kalimatnya? Betul enggak? I study last night. Betul tidak itu? Keterangan waktunya apa? Last night. Kata kerjanya apa di situ? Betul? Betul atau salah? Salah. Yang betul apa, Gafar? Study itu verb berapa? Verb 1. Verb 2-nya? Apa, Indira? Coba klikkan itu tadi. Indira udah Apa yang lain coba? Coba yang lain apa yang? Ayo, percaya diri semuanya. Salah itu wajar, kita masih belajar. Dan bahasa Inggris bukan bahasa kita. Kita hanya penutur asing. Kalau membuat kesalahan wajar, tetapi kita harus belajar, mempelajarinya. Yuk, duduk bagus. Coba, Diko duduk bagus. Bentuk keduanya dari study apa? Apa, Indira yang keras? Yang keras coba, ayo. Apa? Pijar? Main-main dari tadi apa? Verb 1-nya study, verb 2-nya? Verb 2-nya apa? Hah? Apa? Indira? Halo, Indira harus percaya diri. Apa, Indira? Kamu tadi ngomong apa jawabannya tuh? Apa, Gafar? Tengok kamusnya. Kalau ragu, tengok kamusnya.
Student bukan, student itu siswanya, orangnya. Study itu bab 1, bab 2-nya apa yo? Novel, berpikir ayo Novel. Ayo, coba. Apa, Indira? Apa, Gawar? Gawar apa? Tengok yang di bagian ini. Ya? Studied. Bagaimana hurufnya? Hurufnya bagaimana? Coba Novel, dengarkan temanmu. Hah? Novel? Hah? STUD katanya. Coba ketikkan. D, terus? Apa lagi? Dia regular, beraturan atau tidak beraturan? Beraturan. Kalau beraturan ditambahi ED. Berarti bagaimana? Bagaimana? Time up. Waktu habis. Coba. Nah, ini berdiri dulu nakku. Thank you. Ini ya. Coba. Ini kan aslinya seperti ini, ya kan? Study, ya kan? Tapi karena dia beraturan, yang tadinya huruf Y, dia berubah menjadi studied gitu. Betul. Oke, the last question. Yang mana ini? Si bla 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 smarter than me at school. Hah? Was atau is? Bentar, kenapa was, Gafar? Karena past tense. Ya, kalau is present. Oke, klik. Oke. Applause for all of us. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. That's about simple past tense and recount ya. Itu tadi pembelajaran kita tentang past tense yang akan kita gunakan untuk membuat teks cerita. Nah, tadi teks ceritanya sudah kalian angan-angan di pantai. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi kita belajar apa hari ini? Belajar apa? Recount teks. Oke, bagaimana? Kalian ada yang mana yang sulit? Yoga. Yang mana yang sulit tadi? Gak ada? Oke. Are you happy? Yes, oke. Is there any question? No. Jadi kita rangkum. Recount text apa saja bagian-bagiannya? Orientation, series of event, reorientation. Oke. If you have no question, Noel, we will close this meeting. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Oke. Upacara. Ada kesulitan? Yang ini untuk isi ini. Baca. Apa aja?